seperti itu. Oke, sekarang ke Mas Lutfi Habibi dan Pak Nanang ini. Mas Lutfi, belum sare? Oke, Pak Mas Irawan, mungkin saya Iya, duluan siap. Monggo karena Pak Nanang. ini. Oke ya, Karena sudah malam. Kalian Mas Nanandi. berbicara tentang kurikulum itu kan sebenarnya banyak proses perubahan ya. Banyak proses perubahan yang harus dilalui tentang kurikulum perguruan tinggi. Di tahun 2013 memang kita pakai asas kurikulum perguruan tinggi. Terus habis itu berubah lagi di tahun 2016 itu harus pakai kurikulum KKNI. Di tahun 2017 sekitaran 2018 itu ada kurikulum KKNI yang berbasis industri 4.0. Terus habis itu di tahun 2020 sekarang ini harus pakai kurikulum merdeka. Artinya apa? Ada beberapa proses yang memang ini beradaptasi dengan peradaban zaman. Peradaban zaman atau dengan kebutuhan industri dan sebagainya. Di KKNI pada prinsipnya di KKNI itu kan membuat kurikulum KKNI itu sebenarnya adalah yang pertama adalah melihat dari, karena ini berbasis kompetensi. Kurikulum KKNI itu kan berbasis kompetensi. Salah satunya ukurannya adalah harus punya profil lulusan jadinya seperti apa ketika nanti lulus di prodi atau program studi. Sehingga dalam pembuatan kurikulum setiap prodi itu diharuskan dan diwajibkan mempunyai company profile atau profil lulusan. Nah, profil lulusan tersebut dideskripsikan berdasarkan pada core values prodi itu sendiri. Sehingga yang membedakan antara prodi KPI di UIN Sunan Kalijaga dengan prodi KPI di yang lain itu juga akan punya rasa yang berbeda tergantung pada ideologi atau visi dari prodi itu sendiri. Sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan kan, visi kurikulum prodi itu dibuat berdasarkan pada visi jurusan atau visi prodi. Visi prodi ini adalah bagian dari turunan visi fakultas dakwah. Nah, visi fakultas dakwah itu juga turunan dari visi yang lebih besar yaitu universitas. Maka dalam mengembangkan itu setiap profil lulusan itu harus disesuaikan dengan core atau paradigma yang ada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Pada prinsipnya bahwa KKNI diawali tahun 2016. Jadi KKNI itu kan pada prinsipnya adalah bahwa bagaimana kurikulum profil lulusan tersebut ini diturunkan menjadi sebuah kompetensi harus dimiliki. Maka dalam pembuatan kurikulum KKN itu harus mensyaratkan yang pertama ada aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus itu. Maka ini yang menyebabkan tentunya bahwa ketika targetan company profile, profil lulusan itu harus disesuaikan dengan jenjang level KKNI. Kalau S1 tadi level KKNI-nya itu di level 7 itu seperti apa? Di level 7 itu seperti apa? Ya memang berbeda dengan D3 yang memang harus punya keterampilan. Akan tetapi di S1 itu harus punya keterampilan, tapi basic pengetahuan itu lebih penting. Artinya apa? Bahwa punya keterampilan khusus dan umum tersebut itu dibekali dengan pengetahuan yang tidak dimiliki di level 6. Artinya apa? Ketika menjadi wartawan lulusan D3 dengan D4 dengan menjadi wartawan lulusan D1 itu jelas berbeda. Dari basic pengalaman, basic pengetahuan, dan basic analisis yang berbeda seperti itu. Jadi ada levelnya. Misalkan di wartawan sendiri itu kan sudah ada kompetensi, misalkan untuk S1 itu kan ada wartawan muda. Ada lagi ketika sudah lulus wartawan muda ini harus menjadi wartawan madya. Dari wartawan madya itu akan menjadi wartawan utama. Nggak mungkin wartawan utama itu basicnya S1, tidak mungkin. Karena wartawan utama itu sekelas redaktur dan sebagainya itu basicnya sudah S2. Paling mentok untuk S1 berdasarkan pada kompetensi itu ya harus jadi wartawan utama, wartawan muda, wartawan madya.
wartawan media itu basic S1. Kalau D3 dan sebagainya itu wartawan muda. Kalau S1 ya wartawan media. Seperti itu. Terus habis itu misalkan di broadcasting sendiri itu juga, di broadcast sendiri itu juga banyak profesi-profesi. Setiap profesi itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin juga profesi jadi broadcaster itu kita milih profesinya adalah sebagai kameramen. Karena apa? Sejatinya profesi kameramen itu ada di level 3 kalau di KKNI. Akhirnya apa? Pada level S1 misalkan pada level KKNI di level 7 itu ya yang masuk untuk cocok untuk S1 itu ya asisten produser program televisi. Maka muncul ada namanya SKKNI. SKKNI itu kan sebuah lembaga di luar pendidikan Kemendikbud itu yang memang menopang untuk sebagai ukuran antara capaian lulusan itu sehingga menjadi profesi itu. Nah ini juga berhubungan dengan peradaban besok. Karena apa? Ya tahun 2024 2025 S1 nggak berlaku, ijazah S1 nggak berguna. Kita akan mengikuti peradaban dunia. Karena apa? Di seluruh dunia itu untuk untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan atau apapun, ketika formasinya S1, tidak ada formasi S1. Syarat minim itu adalah punya sertifikasi profesi. Di Amerika lulus pengacara S1 pengacara nggak akan bisa jadi pengacara kalau dia tidak ikut tes sertifikasi sebagai pengacara yang diadakan oleh lembaga di sana juga. Banyak sekali di Eropa, di Australia, semua dunia sudah mempraktekkan itu semua. Sehingga apa? Ketika perbincangan antara kualitas lulusan S1 di dalam negeri Indonesia dibandingkan dengan luar negeri ya sangat jauh sekali. Karena mereka berbasis pada kebutuhan industri gitu. Kebutuhan industri dan sebagainya itu. Lah, dalam merumuskan kurikulum itu tidak serta-merta langsung bikin silabus dan sebagainya. Ini kalau logika seperti itu kan pada kurikulum tahun 2013. Akan tetapi pada kurikulum KKNI, dalam pembuatan kurikulum, dari capaian profil lulusan itu akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan itu harus disesuaikan, misalkan aspek sikap itu harus sesuai dengan sesuai dengan KKNI level berapa. Itu ada undang-undang, ada peraturan presiden juga dan sebagainya. Aspek sikap harus punya kompetensi, mahasiswa harus mampu bla 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 bla, banyak sekali. Di pengetahuan pun juga itu ada aturan-aturan, tidak di KKNI aturannya tapi di Perpres juga, ada di peraturan Kementerian Dikbud juga, bahwa untuk pengetahuan S1 itu harus mampu bla 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 bla, didasarkan pada basic nanti juga pada core values dari prodi itu sendiri. Baru ngomong keterampilan umum, baru ngomong tentang keterampilan khusus. Ini CPL. Lah CPL nanti akan diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian mata kuliah nanti juga akan diturunkan lagi menjadi bahan kajian. Dari CPL tersebut akan muncul bahan kajian, habis itu capaian mata kuliah. Dari bahan kajian tersebut akan muncul materi-materi dan sebagainya. Lah capaian pembelajaran mata kuliah inilah biasanya yang harus dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat proses yang namanya RPS itu. Nah, RPS itu sifatnya salah satunya harus ada untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, misalkan aspek sikap itu alat ukurnya apa? Misalkan bahan kajiannya materinya ini. Lah, alat ukur untuk mendeteksi bahwa mahasiswa itu mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan itu harus pakai proses asesmen kayak apa. Nah di situ di RPS dijelasin. Maka di KKN ini sebenarnya untuk UTS dan UAS itu adalah bagian dari proses asesmen yang sifatnya bisa tulis dan lisan, non tes dan sebagainya. Nah untuk aspek sikap itu butuh penilaian yang namanya observasi dan sebagainya. Ini
Ini di RPS itu yang nanti di RPS itu sehingga apa dari beberapa RPS yang ada semuanya itu harus ada panduan. Dari panduan misalkan RPS itu akan diturunkan menjadi proses asesmennya kayak apa. Misalkan menggunakan asesmen tulis itu soalnya kayak apa. Terus habis itu misalkan observasi itu indikatornya apa untuk observasi itu. Misalkan pakai FGD itu indikatornya apa, harus ada kerangka-kerangka indikator-indikator tersebut sehingga apa dari beberapa indikator tersebut bisa diserahkan ke mahasiswa juga. Karena mahasiswa juga akan melakukan proses penilaian diri juga dalam konsep KKNI, kerangka KKNI ini, kerangka kompetensi ini, berbasis kompetensi. Di kurikulum tersebut maka perlu sebuah penyatuan. Salah satunya adalah tadi modul pembelajaran itu isinya apa? Isinya RPS, isinya materi, terus isinya proses asesmen atau evaluasi, isinya referensi, dan isinya sub-sub dalam materi tersebut yang nanti dijadikan sebagai panduan untuk menuju kurikulum prodi yang sudah ditetapkan. Maka hal ini sebagai sebuah pegangan, jika ada satu mata kuliah diampu 2 dosen, maka yang terjadi apa? Ya tidak ada mata kuliah submateri yang berbeda-beda antar dosen. Jadi harus mengikuti standar kurikulum yang sudah dibuat oleh prodi sebagai kurikulum yang ditetapkan dan disahkan kayak gitu. Yang kedua adalah berbedanya di mana? Ya pada proses evaluasinya. Nah, proses evaluasi itu kan tergantung pada dosen dan mahasiswa, tergantung pada itu. Tentunya harus ada alat ukur untuk melakukan asesmen ini. Nah, di KPI sendiri perubahan itu kan terjadi karena melihat perkembangan zaman juga. Kita banyak permintaan Mas, ini mata kuliah sangat banyak sekali. Sebenarnya ada kekeliruan yang besar juga ketika kemarin di LPM saya bertanya, LPM bahan kajian sebenarnya tidak, LPM itu tidak boleh menentukan mata kuliah sebenarnya. Misalkan UIN itu punya standar kompetensi, lulusan UIN itu harus mampu apa, itu harus punya bahan kajian, tidak mata kuliah tapi bahan kajian. Bahan kajian apa baru nanti dirumuskan menjadi sebuah mata kuliah. Begitupun juga di asosiasi juga kayak gitu, bahan kajian yang ada sebenarnya. Kalau ini di tingkatan banyak, saya juga juga sering komunikasi dengan teman-teman yang di Kemendip yang di bawah Dikti itu juga saya sering komunikasi tentang KKNI. Bahkan juga kemarin juga komunikasi dengan asesor Ban PT juga, yang juga menjadi asesor BNSP, itu juga sekalian membahas tentang kurikulum pada saat kemarin di Cirebon juga membahas itu. Dan juga kita juga berbicara tentang KMBM itu lebih rigid lagi dan lebih sulit lagi ketika berbicara tentang kurikulum merdeka. Tapi basicnya sama. Basicnya adalah kompetensi. Jadi jelas ketika lulus S1 ini mau jadi apa. Tentunya harus disesuaikan dengan standar level KKNI-nya. Kalau S1 jurnalisme harus jadi jurnalis apa? Jurnalis madya, bukan jurnalis muda. Kalau D3 bisalah jurnalis muda, tapi di level S1 khusus untuk konsentrasi jurnalistik itu seharusnya di jurnalis madya. Tidak langsung beda kepada jurnalis utama, redaktur dan sebagainya, itu levelnya S2 sudah, proses sudah manajerial gitu kan. Kalau S2 itu sudah manajerial di level 8 dan 9 gitu. Seperti itu Mas Irawan, gambaran kurikulum tentang konsentrasi jurnalistik. Maka banyak hal yang harus dibicarakan tentang kurikulum sebenarnya. Salah satunya memang harus kurikulum itu harus mampu bersifat adaptable dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah juga harus mampu menjawab tentang kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Nanang Miswar Hasim. Menarik sekali ya. Berarti kalau saya nggak boleh menyimpulkan ya, tapi saya pengen menekankan untuk diri saya sendiri. Berarti KKNI yang dicapai untuk S1 itu misalnya 8 di 8. Berarti 7, untuk mencapai 7.
Level 7. 7. Level 7. Berarti untuk mencapai 7 ini kan dia harus bisa 6 dulu, 5 juga, 1, 2, 3, 4, Iya. 5 kayak gitu ya. Iya. Nggak mungkin dia cuma menguasai Iya. 7 tanpa lulus 6, 5, 4. Makanya kan kalau dalam kurikulum yang bagus itu ya, kalau saya mau apa, saya baca misalkan, bukan saya baca, saya mengikuti misalkan di kampusnya Abu Ruyal Bakri yang memang standarnya standar internasional ya. Jadi misalkan mahasiswa semester 1 sampai 2 itu harus mampu apa? Entar semester 2 sampai semester 4 itu harus sudah mampu apa? Ya. Di semester 4 sampai 6 harus mampu apa, baru semester 8 punya kemampuan sesuai dengan profil lulusan. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi ya. apa? Jadi argumentasi kerja setelah lulus itu hilang loh, Mas. Kerja itu sesudah lulus itu hilang. Jadi bahkan sambil kuliah pun mereka juga sudah bekerja sesuai dengan profesi mereka gitu. Ini kalau dilihat harusnya industri juga menyesuaikan ya, dia untuk menerima kerja seorang wartawan juga nggak harus S1 mungkin ya. Iya. Ya jadi wartawan kan nggak harus S1 juga, malah bukan sarjana pun bisa jadi wartawan juga. Banyak kan teman-teman yang jadi teman sampean yang wartawan kan banyak juga yang alumninya bukan alumni S1 tapi sudah punya kemampuan itu. Cuma beda Oke. gitu ya. Ya,